Episode 56. Tak terasa, sudah sampai di hari Kamis yang dimana 2 hari lagi menuju acara resepsi Angga dan Sylvia yang akan digelar di hotel milik Fandi yang berada di Jakarta Selatan. Angga sudah mengabari orang tua Sylvia sebelumnya, bahwasannya besok di hari Jumat Pak Mardi supir Angga akan menjemput mereka ke Bandung. Hari ini juga, Angga dan Sylvia akan mengecek kesiapan tempat resepsi mereka. Mereka akan ditemani Fandi dan Anggita juga, karena sekalian akan fitting gaun untuk resepsi nanti di butik milik Anggita. Di rumah Angga pukul 6. Sylvia sedang memasak, menyiapkan nasi goreng untuk sarapan, karena Bimina sedang berada di rumah Mami Anggi. Untuk bantu-bantu orang yang bekerja di sana karena Mami Angga ingin mengadakan syukuran di hari Jumat. Syukuran juga sekalian menyambut keluarganya yang datang dari luar kota, yang akan menghadiri resepsi Angga dan Sylvia. Saat Sylvia sedang asyik memasak di dapur, Sylvia dikagetkan dengan Angga yang tiba-tiba datang memeluknya dari belakang. Astagfirullah mas, bikin kaget aja, ucap Sylvia saat menyadari Angga sang suami yang memeluknya. Mas mencarimu sayang, kenapa tak menemani mas tidur lagi setelah mas sholat subuh, tanya Angga di dekat telinga Sylvia. Karena Angga menempelkan dagunya di bahu Sylvia. Ih mas Angga lupa ya, Biminah kan sedang di rumah mamah jadi gak ada yang buat sarapan. Makanya aku tinggalkan mas di kamar, ucap Sylvia cemberut karena tingkah suaminya. Kita bisa pesan saja sayang, mas pengen terus bersama kamu sebelum Safira terbangun. Kalau Safira sudah terbangun kita tidak bisa menempel seperti ini, ucap Angga lagi dengan suara sensual. Mas, dari semalam kita sudah menempel terus seperti perangko sampai-sampai aku sesak. Masih saja kurang, balas Sylvia memanyunkan bibirnya. Kuranglah sayang, kamu tahu sendiri hasrat mas belum tersalurkan, jadinya mas maunya begini. Ingin menempel terus sama kamu, ucap Angga yang tak sedikit pun merenggangkan pelukannya. Lia, iya, Via mengerti mas Angga, sekarang mas Angga yang sabar, mungkin beberapa hari lagi Via suci, tapi sekarang mas Angga lepaskan dulu pelukannya. Via kesusahan sekali masaknya, ucap Sylvia yang kesusahan karena pelukan Angga. Oke sayang, mas udah gak sabar, ucap Angga sambil menggigit lembut telinga Sylvia dan setelah itu baru melepas pelukannya. Astagfirullah mas, sakit tahu, ucap Sylvia mengusap-usap telinganya. Sakit tahu main gigit-gigit aja batin Sylvia. Angga duduk di meja makan menunggu Sylvia yang akan menyajikan sarapan. Ini mas, kopinya, ucap Sylvia menyajikan secangkir kopi di meja makan. Makasih sayang, nanti setelah mengantar Safira ke sekolah, kita langsung ke hotel milik Fandi ya. Itu ke tempat resepsi kita nanti, di sana ada Anggita dan Fandi akan menunggu kita, ucap Angga sambil menyesap kopi buatan Sylvia. Lia mas, mas ngomong-ngomong Pak Mardi kapan menjemput ke Bandung? Tanya Sylvia. Besok hari Jumat, subuh Pak Mardi menjemput ke sana, tadi saya sudah kabari Bapak lewat soundi agar besok bersiap-siap, jawab Angga. Oh syukurlah, Mas makasih banyak ya, atas semua yang Mas Angga lakukan untuk keluarga di Bandung, Via sangat bersyukur memiliki Mas Angga, ucap Sylvia. Sama-sama sayang, itu sudah jadi kewajibanku sebagai seorang anak pada orang tua, dan kewajibanku sebagai seorang suami membuatmu bahagia, ucap Angga tersenyum. Mas, Via juga mau minta maaf, sama Mas Angga soal kemari Via marah-marah, gara-gara Mas gak cerita mau sekalian akad. Padahal itu permintaan Bapak, Via malu sekali sama Mas Angga, sekali lagi Via minta maaf ya, ucap Sylvia mengingat kekesalannya di malam akad dan lamarannya. Lia sayang, Mas sudah maafkan, Mas tahu, bukan kamu yang salah kok, sudah jangan dibahas lagi. Sekarang kita mulai dari awal, kita punya pendirian dan komitmen untuk kebahagiaan keluarga kecil kita. Sylvia tersenyum bahagia mempunyai suami seperti Angga adalah anugerah dari Yang Kuasa. Karena Sylvia, benar-benar seperti Cinderella,
Sylvia menilai dirinya sekarang dari yang dulu hidup serba kekurangan sekarang hidup serba ada tak kurang dari suatu apapun. Sudah pukul 7.30 Sylvia sudah mendandani Safira dan sedang mengajaknya sarapan sambil menunggu Angga bersiap. Angga keluar dari kamar menuju meja makan. Angga melototkan matanya melihat Sylvia begitu cantik menggunakan dress selutut warna toska yang dimana Sylvia tadi memakainya saat Angga masih di kamar mandi. "Kamu sangat cantik sayang, bikin yang di bawah makin gak kuat," bisik Angga di telinga Sylvia sambil duduk di kursi dekat Sylvia. "Isyah mas takut Safira dengar ngomongnya disaring dong," ucap Sylvia pelan. Untung saja Safira konsen sarapan sambil melihat YouTube nyanyian anak-anak. Setelah selesai mereka langsung berangkat menuju sekolah Safira. Setelah sampai Sylvia dan Angga mengantar Safira ke dalam kelasnya. Setelah itu mereka kembali berangkat menuju hotel untuk mengecek kesiapan untuk acara resepsi mereka. Angga dan Sylvia tiba di hotel milik Fandi dan tadi Anggita sudah mengirim pesan kalau dirinya sudah ada di hotel Fandi duluan. Angga dan Sylvia masuk ke lobi hotel dan langsung menuju ballroom di mana tempat yang akan digelar resepsi mewah mereka ditemani karyawan hotel yang ditugaskan oleh Fandi. Angga tak lepas selalu memegang telapak tangan Sylvia erat hingga yang punya tangan merasa pegal dibuatnya. Mereka sampai di ballroom yang di sana sudah ada Anggita dan Fandi menyambut mereka. "Selamat datang pengantin baru yang menempel terus seperti perangko," ucap Anggita gemas melihat Angga yang tak memberi Sylvia jauh darinya. Sylvia menjawabnya dengan tersenyum sedangkan Angga fokus melihat kesiapan ballroom sudah hampir 100%. "Semua sudah siap bro tinggal perintilan kecil nanti diselesaikan," ucap Fandi memberitahu Angga. "Oke Fantangs atas bantuannya gue berhutang budi sama lu yang udah banyak bantu gue," ucap Angga. "Sama-sama bro lu juga udah banyak membantu kelancaran bisnis gue," balas Fandi. Setelah itu mereka mencoba beberapa menu catering yang nantinya akan jadi menu yang ada di acara resepsi. Sylvia bingung dibuatnya untung ada Anggita yang selalu membantunya untuk urusan memilih dan yang pasti sudah ahli di bidang kuliner. Mereka memilih beberapa menu appetizer, main course dan dessert yang paling best seller di hotel milik Fandi. Selama mencicipi menu Fandi tak henti-henti menatap Sylvia dan sesekali menjelaskan menu yang sedang mereka coba. Angga yang melihatnya menahan cemburu yang memburu di dadanya dan ingin segera menyelesaikan semuanya dan segera pulang menuju butik Anggita. Setelah semua selesai Angga dan Sylvia juga Anggita langsung pamit pada Fandi untuk langsung menuju butik Anggita. Karena harus fitting gaun yang akan dikenakan Sylvia nanti agar perfect tak ada kekurangan. Setelah menempuh perjalanan 20 menit mereka berbarengan sampai di butik Anggita. Ya karena Anggita juga membawa mobil sendiri. Selama di perjalanan Angga diam namun terus memegang erat telapak tangan Sylvia dan menyetir dengan satu tangan. Namun saat memasuki butik mood Angga sudah baikan ia begitu bersemangat melihat Sylvia menggunakan gaun untuk acara resepsi nanti. Anggita langsung turun tangan sendiri membantu Sylvia mencoba gaun rancangannya. Angga tak sabar melihat sang istri di balik room ganti, ia menunggu di sofa percis di depan room ganti. Tiba-tiba gordeng panjang terbuka menampilkan Sylvia begitu cantik menggunakan gaun rancangan. Anggita berwarna gold bertabur batu permata, yang bertema elegan, glamor internasional tapi tetap dipadukan hijab seperti yang Sylvia inginkan. Setelah itu Angga juga langsung mencoba baju yang senada dengan gaun Sylvia. Mereka sempat beberapa kali berfoto dibantu Anggita. "Masya Allah perfect tuh," ucap Angga didengar Anggita dan Sylvia. Sylvia langsung tersenyum mendapat pujian dari sang suami, sedangkan Anggita hanya terkekeh dibuatnya. Gimana tidak mengingat sang kakak yang dulu cuek dan dingin pada Sylvia sekarang begitu bucin tak terpisahkan. Setelah selesai dan sudah tak ada kekurangan pada gaun dan baju yang akan dikenakan mereka nanti. Angga dan Sylvia langsung berganti baju kembali dan langsung pamit pada Anggita karena harus menjemput Safira.